Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Winata. Saya dari kelas reguler A 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang India bangkitnya raksasa baru di Asia. Nah, India adalah salah satu negara di Asia Selatan yang pemerintahan nasional India itu mulai berdiri pada tahun 1946 dengan tujuan pembentukan Republik yang merdeka pada tahun 1947. India terbagi menjadi 3 daerah. Yang pertama yaitu daerah pegunungan Himalaya yang terdiri dari deretan pegunungan dan daratan tinggi dan lembah besar. Pegunungan utama di daerah itu adalah pegunungan Himalaya dan pegunungan Karakoram di baliknya. Yang kedua yaitu daratan rendah Gangga, terbentuk oleh Sungai Indus, Sungai Gangga, dan Sungai Brahmaputra. Di lembah Sungai Gangga ini terdapat daerah pertanian terpenting di India. Dasar lembah itu merupakan akumulasi pasir dan tanah laut. Nah, cabang-cabang Sungai Gangga yang terbesar ialah Jumna dan Gogra. Di daerah ini banyak diusahakan penanaman padi, gandum, tebu, dan jagung. Baru yang ketiga yaitu daerah Semenanjung bagian selatan, umumnya merupakan perbukitan dari pegunungan, di antara pegunungan Arapali, Hinsaya, Satpura, Maikal, dan Ajanta. Di bagian timur dan barat dari Semenanjung terdapat pegunungan Ghats Barat dan Ghats Timur. Nah, India memiliki 2 iklim. Yang pertama yaitu iklim tropis dan subtropis. Terhitung dari bulan Oktober sampai akhir Februari. Dan musim panas awal Maret sampai pertengahan Juni. Sedangkan untuk musim penghujan dari pertengahan Juni sampai akhir September. Penduduk India umumnya termasuk ke dalam ras Kaukasoid. Biasanya disebut juga dengan orang Arya atau bangsa Arya. Dulunya mereka memakai bahasa Sanskerta yang sekarang disebut juga dengan bahasa Hindi. India mengenal sekitar 850 bahasa. Bahasa Hindi kini merupakan bahasa resmi, dan di samping itu juga ada bahasa asing seperti bahasa Inggris juga menjadi bahasa resmi di daerah tersebut. Nah, dalam bidang pendidikan, itu pemerintah pusat memberikan subsidi pendidikan pada pemerintah negara bagian. Unsur-unsur pokok perekonomian India bertumpu pada pertanian. 70% penduduk berkecimpung di bidang pertanian. Bahkan sejak tahun 1960-an, pemerintah menjalankan kebijakan revolusi hijau. Revolusi hijau memasukkan bibit-bibit baru untuk meningkatkan hasil pertanian. Dan hasil pertanian itu merupakan padi, gandum, jagung, biji minyak, tebu, tembakau, kapas, jute, teh, dan kopi. Selain itu, India kaya akan bahan tambang seperti batu bara, biji besi, dan mangan. Juga ada bauksit, thorium, nika, magnesium, dan minyak bumi. Daerah yang terpenting tambang tersebut adalah Bihar, Bengkak Barat, dan Goa. India dibagi menjadi 28 negara bagian, kemudian menjadi distrik, 6 wilayah persatuan di wilayah ibu kota, yaitu ibu kotanya yaitu Delhi. Nah, jumlah penduduk India pada saat itu tumbuh dengan pesat, itu pada tahun 1980-an. Itu penduduknya sekitaran 1,2 miliar jiwa, tetapi ekonomi India adalah terbesar keempat di dunia, sehingga merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Sehingga kini kelas menengah kaya di India bermunculan karena cepatnya pertumbuhan ekonomi, terutama dalam bidang industri, teknologi, dan informasi. Gimana sih India itu bisa sehebat dan sedahsyat ini? Karena India memulai
dunia pendidikannya dengan mencetak tenaga ahli bidang teknologi informasi hingga terciptanya lembah Silikon India. Nah, pasti kan kita bingung nih, di lembah Silikon ini terdiri sekitar 200 industri besar peranti lunak dengan menyerap ratusan ribu karyawan. Sepak terjang India tidak sampai di situ saja. India pun melejit dalam bidang industri otomotif. Industri komponen khususnya yaitu diperkirakan akan menjadi industri selanjutnya dengan kompetitif secara global. Dan kini hampir semua produsen mobil terkemuka dunia sudah membangun fasilitas produksi di India. Kelak industri otomotif India bakal menyaingi negara-negara maju seperti Jerman, Korea Selatan, dan Jepang. Di samping itu, selain dia melejit di bidang otomotif, industri otomotif, India juga unggul dalam bidang industri film yang sekarang kita kenal yaitu film Bollywood. Hasil produksi Bollywood kini menyaingi Hollywood. Bollywood mengacu pada jumlah produksi yang dihasilkan dan jumlah tiket yang terjual. Selain itu, India juga sukses dalam bidang akuisisi, perbankan, asuransi, barang konsumsi, mesin telekomunikasi, baru itu tekstil dan teknologi informasi. India pun kini bersinar dalam bidang farmasi. Selain itu, India juga sukses dalam bidang akuisisi, perbankan, asuransi, barang konsumsi, mesin telekomunikasi, tekstil dan teknologi informasi. India pun kini bersinar dalam bidang farmasi dan unggul dalam bisnis layanan jasa. India memiliki ribuan tenaga kerja yang murah tetapi terampil dan andal di bidangnya serta mampu berbahasa Inggris. Itulah India, dari negara yang kelaparan menjadi berkelimpahan harta dan yang semulanya dipermalukan menjadi bermanfaat, sehingga setiap tahunnya India selalu menambahkan barisan jutawan yang sangat cepat dibandingkan dengan negara lain. Jadi kesimpulannya adalah dulunya India merupakan negara yang miskin, ya, negara yang penduduknya itu kelaparan, penduduknya itu kekurangan. Tetapi justru dan hebatnya India itu mampu bangkit dari keterpurukan mereka dengan mereka itu menghasilkan usaha seperti otomotif, industri otomotif. Terus mereka juga terjun ke dunia perfilman seperti Bollywood juga. Selain itu juga mereka berkecimpung juga di dunia akuisisi perbankan, asuransi, barang ekonomi, mesin dan lain-lain. Selain itu juga mereka juga di bidang farmasi. Jadi sekian dari penjelasan saya tentang India bangkitnya raksasa baru di Asia. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan terima kasih kepada ayah sama mama yang telah mendengarkan penjelasan saya tentang gimana sih dunia India tersebut gitu. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.